Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Alhamdulillah 3 poin di Boxing Day. Tahun lalu Boxing Day merupakan periode yang tidak bagus bagi Manchester United, tapi berubah di tahun ini. Manchester United di Boxing Day, di satu-satunya pertandingan Boxing Day ya, mereka menang 1-0 menghadapi Newcastle, di mana sebenarnya kalau dari beberapa informasi yang gue dapatkan sebelum pertandingan ini Newcastle sedikit lebih diunggulkan. Kenapa? Ya, melihat situasi compang-campingnya skuad dari Ruben Amorim dari Manchester United sebelum menghadapi Newcastle United ya, mereka tampil tanpa sang kapten Bruno Fernandes. Mereka juga tampil tanpa pilar-pilar yang memperkuat negaranya masing-masing di AFCON. Plus juga bagaimana situasi Manchester United yang mendapatkan hasil negatif di pertandingan sebelumnya. Jadi Newcastle yang tampil dengan skuad yang lebih bagus, katakanlah seperti itu, lebih diunggulkan. Walaupun di pertandingan terakhir mereka juga gagal menang ya ketika menjamu Chelsea. Nah, Ruben Amorim di pertandingan tadi menurunkan susunan pemain ya, line up yang menurut gua menarik. Nomor 1, bagaimana taktik strategi turunannya itu adalah formasi. Manchester United hampir di sebagian besar pertandingan tadi tidak tampil dengan 3 center back. Mereka tampil dengan 4 ya. Bahkan situasinya lebih mirip seperti 4-4-1-1 atau 4-2-3-1. Tapi yang jelas memang tidak memakai sistem 3 back. Kenapa? Menurut gue ada adaptasi taktik yang mau tidak mau harus diambil, harus dipilih oleh Ruben Amorim melihat situasi skuadnya yang kalau gue pikir ya, kalau seandainya dipaksakan untuk bermain dengan 3 back ya mungkin situasinya bisa jadi tidak akan seperti tadi. Yang menarik juga bagaimana Lisandro Martinez ini yang dipilih menjadi kapten di pertandingan tadi. Ada beberapa pemain senior, ada Casemiro tentu saja, ada juga Luke Shaw, ada juga Diogo Dalot yang menjadi kapten di Villa Park di babak kedua. Tapi justru Lisandro Martinez yang dipilih oleh Ruben Amorim. Manchester United juga cukup unik dengan posisi dari Patrick Dorgu yang ditempatkan sebagai sayap serang sebelah kanan oleh Ruben Amorim. Ya, 10 menit awal di babak pertama Manchester United ini langsung menekan, tapi menurut gua terlihat sporadis ya, karena sering sekali serangan tersebut didapat dengan melakukan high press dulu, mendapatkan bola, lalu pergerakan bola ini sangat direct, sangat cepat, sangat langsung ke depan, katakanlah seperti itu. Dan Manchester United terlihat betul berusaha untuk bisa unggul secepatnya di babak pertama. Dan hanya 10 menit saja setelahnya justru berbalik nih. Newcastle United perlahan tapi pasti mereka yang lebih banyak memegang kendali, memegang possession, bahkan menciptakan momentum serta peluang. Dan bisa dilihat juga misalnya dari tendangan sudut ataupun corner di periode setelah 10 menit ya, kurang lebih itu mereka juga cukup sering sekali mereka dapatkan. Nah, tapi situasi lagi-lagi berubah nih, karena ada serangan yang gua katakan juga serangan yang sporadis ya, yang direct, dia awali oleh Cunha, mendapatkan peluang, bola keluar, lalu Dalot mengambil lemparan ke dalam, ada sedikit situasi di kotak penalti dari Newcastle, dan Patrick Dorgu berhasil memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak gol. Ada sedikit gangguan ya dalam tanda kutip dari Ugarte yang menghalangi menurut gue pandangan dari Ramsdale, dan finishing dari Dorgu sendiri menurut gue juga cukup baik dan membawa Manchester United unggul 1-0. Setelahnya kendali kembali dipegang oleh Manchester United ini. Dengan bagaimana mereka mendapatkannya ya, seperti kayak 10 menit di awal mereka lebih banyak melakukan pressing, melakukan merebut bola ya, dan itulah sering sekali menjadi awal serangan dari Manchester United.
situasi ya seperti gue katakan ya, tanpa banyak pemain pilar, dengan keadaan 4 back ini berubah-ubah situasinya. Tapi yang jelas gue melihat di babak pertama ada instruksi untuk menjaga kerapatan. Jadi antar lini ini tidak terlalu jauh jaraknya, karena Manchester United terlihat betul menurut gue ya mengandalkan mereka mengandalkan determinasi yang tinggi. Mereka betul-betul mengandalkan agresivitas dari para pemainnya ya, karena dari sisi teknis ya, dengan absennya pemain pilar termasuk terutama Bruno Fernandes ya, yang kita tahu memiliki sisi kreativitas yang sangat tinggi, Manchester United tahu bahwa mereka tidak bisa mengandalkan kreativitas, sehingga mereka lebih banyak mengandalkan menurut gua agresivitas. Salah satu menurut gua sih ya bukti, yaitu tadi ditampilkannya Patrick Dorgu, yang kita tahu bahwa Dorgu ini dari sisi teknis menurut gue ya tidak cukup bagus, tapi dari sisi agresivitas ini merupakan salah satu atribut utama bahkan dari Patrick Dorgu. Dia memiliki power yang besar, mungkin bisa dikatakan agak sedikit ketika dia memegang bola itu agak sedikit terburu-buru ya dalam melakukan keputusan, tapi ya inilah Patrick Dorgu, dan itu yang dimanfaatkan betul oleh Ruben Amorim terutama di babak pertama. Gua menilai kunci di babak pertama adalah adaptasi taktik ya, jelas tanpa Bruno Fernandes, dan juga faktor determinasi kerja keras para pemain terutama dalam melakukan pressing. Dan di babak kedua situasinya sangat berbeda dengan di babak pertama. Ketika gue bikin video ini, gue juga sambil melihat attack momentum dari SofaScore. Itu mungkin attack momentumnya ya, dari ada grafik-grafik itu, Sobat Football nanti juga bisa mengunjungi websitenya. Mungkin 95% di babak kedua itu dipegang oleh Newcastle United. Ball possession di babak kedua 76% dipegang oleh Newcastle United. Manchester United dari awal babak kedua menggantikan Jack Fletcher masuk menggantikan Mason Mount, ada situasi yang memang berbeda. Jelas pemain muda ini berbeda ya, bukan seperti pemain senior. Menurut gue ada banyak gap yang harus dikejar oleh pemain muda ini, sehingga memang ada kualitas yang tidak lagi sama. Dan cukup drastis menurut gue keadaannya. Newcastle lebih dominan dalam possession, dan ini juga merupakan hal yang dalam tanda kutip wajar ya, dimana mereka lebih unggul dari sisi kualitas, dan mereka pun juga punya kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua. Mereka juga berusaha untuk tidak tampil seperti Manchester United, di mana di babak kedua Manchester United sangat lebih terlihat lebih direct permainannya. Mereka fokusnya dari menit awal babak kedua itu sudah ke pertahanan menurut gue. Jadi mereka setiap kali mendapat bola, mereka langsung direct ke depan. Dan kualitas bola-bola direct tanpa seorang Bruno Fernandes menurut gue ya, ini tidak sama. Lebih sporadis bola-bola long ball direct yang dilakukan oleh Manchester United, terutama di babak kedua. Lini belakang jelas memegang kunci di babak kedua tadi. Bagaimana Newcastle yang lebih banyak menguasai possession, mereka terus menggempur Manchester United. Ada beberapa momentum termasuk juga peluang yang menghantam mistar dari Senne Lammens, tapi lini belakang memegang kunci menurut gue di pertandingan tadi di babak kedua utamanya, dan termasuk juga sebenarnya di babak pertama. Ada pergantian menarik yang dilakukan oleh Ruben Amorim di babak kedua, misalnya Casemiro yang sebenarnya tampil dinilai menurut gue juga tampil cukup bagus sebenarnya di pertandingan tadi, tapi diganti oleh Leny Yoro. Gue nggak tahu kenapa, pertimbangannya apa. Tapi mungkin ya kalau melihat Casemiro digantikan oleh Leny Yoro, nampaknya dan terlihat juga di atas lapangan sih, menurut gue ada situasi di mana Manchester United akhirnya tampil dengan 5 back. Menuju akhir babak kedua, Manchester United kembali lagi tampil dengan 5 back. Lalu ada pergantian, misalnya Joshua Zirkzee masuk menggantikan Sesko. Menurut gue ini lebih karena rotasi. Tyrell Malacia menggantikan Luke Shaw, Tyrell Frederiksen menggantikan Lisandro Martinez di menit-menit menuju ke 90 ya. Menurut gue ini lebih karena rotasi untuk menambah fokus dan juga mungkin menampilkan pemain yang lebih fresh ya, karena Manchester United. Tapi bisa dilihat juga bagaimana memang pemain-pemain yang dimasukkan di babak kedua lebih dominan pemain-pemain defensif, dan ini memang bisa memperlihatkan juga bahwa memang fokus betul-betul di
pertahanan. Karena menurut gua ya, Ruben Amorim dengan situasi 1-0 yang terjadi di babak pertama, dia tidak ingin lepas keadaan ini di babak kedua. Dia ingin ya Manchester United tetap memegang kemenangan yang mengamankan hal ini. Kalau gue lihat secara total ball possession Newcastle United 67% di pertandingan tadi. Total shots mereka lebih unggul 16 berbanding 9. Ada 3 penyelamatan dari Sean Lemans ya. Corner 11 Newcastle, 2 Manchester United. Ya memang terlihat sangat telak Newcastle United dari babak pertama maupun babak kedua. Menurut gue secara keseluruhan ini lebih memegang kendali permainan. Dan pada akhirnya hasil yang diutamakan menurut gue di pertandingan tadi. Manchester United bisa mengamankan 3 poin, mengamankan 1 kemenangan, dan clean sheet. Jangan lupa, ini juga merupakan faktor menarik ya, clean sheet. Dari sisi hasil menurut gue memuaskan, tapi dari sisi permainan bagaimana? Kalau menurut gue ya inilah konsekuensi tampil tanpa Bruno Fernandes. Inilah konsekuensi tampil juga tanpa Nocer Mazraoui, tanpa Mbeumo, tanpa Ahmad. Manchester United melepas babak kedua menurut gue. Sebenarnya mereka ada tuan rumah ya kan. Kita berharap, atau gue sebenarnya berharap, kalau terlepas dari pemain yang absen, tentu saja Manchester United tampil di kandang. Gue bayangkan kalau gue hadir di Old Trafford gitu ya. Apa yang gue inginkan ya Manchester United tampil atraktif, tampil menghibur, tampil menguasai pertandingan, tampil kreatif, tampil menyerang ya kan. Tapi itu kan tidak terjadi di pertandingan tadi. Manchester United seperti kayak oke, kita kejar gol, kita dapatkan, selesai, sudah, kita balik semua. Pragmatis menurut gue. Ya, gue sangat paham ini terjadi karena memang bagaimana situasi skuad yang sangat pendek sekali. Tapi di sisi lain ini juga memperlihatkan betapa pentingnya menurut gua ya, ada 2 hal ya. Satu, betapa pentingnya pemain-pemain yang absen itu. Bruno Fernandes, Mbeumo, Ahmad, Nocer Mazraoui, termasuk juga Matthijs de Ligt misalnya di lini belakang. Lalu nomor 2, ya kedalaman skuad dari pemain Manchester United. Dari skuad Manchester United ternyata ya kedalaman skuadnya tidak bagus. Kredit gue berikan kepada Ruben Amorim ya, dengan taktik fleksibel yang dilakukan. Tapi apakah ini ingin diteruskan ke situasi-situasi selanjutnya ya? Mungkin tanpa pemain-pemain yang absen masih akan. Tapi bagaimana ketika pemain-pemain yang absen itu sudah kembali lagi? Ini menurut gue juga menarik untuk diikuti. Tapi rayakan SWOT Bola United 3 poin, clean sheet. Manchester United sejauh ini berada di peringkat ke-5. Naik lagi nih ke papan atas ya. Walaupun ya tim-tim lain belum bertanding, tapi ini hal yang sangat positif menurut gue setelah Manchester United di 3 pertandingan kandang sebelumnya gagal menang, akhirnya bisa meraih sebuah kemenangan. Bagaimana menurut Sobat Bola United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.